Anak-anak Miss, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran keempat pada hari Sabtu 21 Agustus 2021. Nah, kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Semalam kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sekarang kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perhatikan, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, berkembang biak itu adalah memperbanyak tumbuhan. Nah, untuk memperbanyak kentang sama ubi jalar, kita menggunakan umbi batang atau batangnya kita tanam supaya kentang sama ubi jalar bisa banyak. Oke? Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan ubi akar. Nah, di sini berkembang biak dengan umbi akar, kita mendapatkan buah wortel dan buah singkong itu akarnya yang kita gunakan. Apakah persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, persamaannya adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, di situ semua umbi yang kita pelajari sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Itu yang kita makan, itu yang kita gunakan. Nah, perbedaannya, umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar, sedangkan batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Bawang merah itu kita menggunakan bijinya, biji bawang merah. Biar lebih jelasnya, perhatikan tabel biar anak-anak Miss dapat memahaminya, dapat melihat mana persamaan, mana perbedaan dari umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Bisa dilihat ya. Di sini ada persamaannya 3 dan perbedaannya juga ada 3 untuk umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, kita lanjut. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Nah, di sini bawang merah itu perkembangbiakannya bisa secara kawin, bisa secara tidak kawin. Nah, secara kawin itu ada penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau lebah lainnya menjadi benih, menjadi biji yang siap sebagai individu baru atau siap menjadi tumbuhan baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang merah juga berkembang biak dengan cara tidak kawin tidak kawin yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapis umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh tumbuhan baru dari bawang merah tersebut. Cara ini yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Nah, ada di bukunya ada bawang merah. Contoh bawang merah ini, kita hanya mempergunakan lapisan yang paling tengah, lapisan yang paling tengah untuk kita tanam, sehingga dalam sela-sela lapisannya tumbuh
tumbuh tanaman baru, tumbuh individu baru. Oke. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, untuk menanam umbi batang atau singkong, kita hanya mempergunakan batangnya saja, batangnya. Batangnya itu dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan dan batangnya itu ditanam. Beberapa hari kemudian kita pasti melihat ada munculnya daun singkong. Nah, dari singkong kita hanya menanam batangnya saja untuk memperbanyak atau berkembang biaknya tumbuhan singkong. Oke, berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja sama, mereka berbagi tugas dengan baik. Bekerja sama juga pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, umbi-umbian itu banyak kegunaannya, yaitu bisa membuat getuk ya, makanan seperti ini. Perhatikan makanannya, bisa membuat namanya kalau di kampung Miss itu namanya ongol-ongol, bisa juga dibuat dari ubi atau dari singkong. Nah, si Siti dan teman-temannya itu bekerja sama untuk memasak getuk. Dengan adanya kerjasama, mereka menjadi lebih ringan bekerja, lebih mudah atau lebih cepat untuk membuat makanan ini. Nah, anak-anak Miss juga harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah. Jangan hanya kakak, jangan hanya abang yang mengerjakan, tetapi adanya kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa anak-anak Miss pahami. Nah, tugasnya dari buku PH 3B halaman 166 dan 167, latihan 5 dan latihan 6. Perhatikan bukunya, ada latihan 5 dan latihan 6. Di latihan 6 itu tuliskan kegunaannya ya, tuliskan kegunaan dari bahan-bahan yang ada di bukumu. Kegunaannya saja. Contohnya, kunyit, apa kegunaannya? Untuk memperenak makanan. Contoh ya, untuk memperenak makanannya. Seterusnya ya. Latihan 5 sama latihan 6. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih.